ketiga, ada satu hal yang hendak saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan antum semua. Ketika kemudian tadi kita bacakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya ketika orang-orang kafir Quraisy mengganggu kaum muslimin di Mekah, yang dengan sebab itu mereka keluar dari Mekah hijrah menuju ke Madinah, apa yang didapatkan oleh orang-orang kafir Quraisy berupa harta yang ditinggalkan oleh orang-orang tersebut itu pada hakikatnya tidak seberapa dibanding apa yang didapatkan oleh kaum muslimin, para sahabat, berupa harta, berupa kemuliaan, berupa yang selainnya. Itu tadi yang kita sampaikan di sesi terakhir, di sesi pertama pada pembahasan kita yang terakhir. Seperti itu ya. Tapi harus diingat bahwasanya tidak boleh seorang muslim bersamaan dengan mengetahui keadaan seperti itu, niatnya di dalam mengerjakan amal-amal ibadah untuk mencari harta kekayaan, kenikmatan dunia, kemuliaan ataupun yang selainnya. Ini tidak boleh. Seseorang muslim ketika beramal, dia wajib kemudian beramal mengikhlaskan diri untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di penghujung pembicaraan kita di kesempatan sesi yang pertama tadi, bukan kemudian arahan atau ajakan agar seseorang beramal untuk mencari dunia, tetapi Ibnu Taimiyah Syekhul Islam sedang memperbandingkan bersamaan dengan keadaan orang-orang kafir Quraisy yang mengusir kaum muslimin. Mereka mendapatkan sedikit sekali dari berbagai macam keuntungan dunia yang pada hakikatnya fana. Mereka usir, pindah ke kota Madinah, maka mereka mendapatkan banyak sekali keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah harta-harta yang itu baik untuk mereka. Ini yang harus saya sampaikan agar jangan sampai terpatri di benak kita tujuan hijrah kita, tujuan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya untuk mencari dunia. Kita lanjutkan ya pada halaman yang berikutnya. Ibnu Taimiyah mengatakan, "Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a makana musyrikuna yas'auna fi adzahu bikulli tariqin." Maka sebagai contoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh dalam masalah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu beliau diganggu dengan berbagai macam gangguan yang dilancarkan oleh orang-orang musyrik. Jadi orang-orang musyrik mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam gangguan. Bukan hanya satu, bukan hanya dua, tetapi banyak sekali gangguan-gangguan yang dilancarkan oleh musyrikin Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah Allah Subhanahu wa taala membiarkan rasulnya? Sekali-kali tidak. Maka dikatakan di sana, "Kannallahu yadfa'u anhu wa yu'izuhu wa yamna'uhu wa yansuruhu min haitsu kana a'za Quraisyin ma minhum ila man kana yahsulu lahu." Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan Rasulullah SAW, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bela beliau. Allah Subhanahu wa taala bela rasulnya, memuliakan rasulnya, membentengi, yamna'uhu itu membentengi atau menghindarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dari berbagai macam hal yang bisa mencelakai beliau, wa yansuruhu, dan Allah Subhanahu wa taala menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang kafir Quraisy menghina, melecehkan Rasul, mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak biarkan. Allah Subhanahu wa taala bela beliau, muliakan beliau, halangi beliau dari berbagai macam gangguan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tolong beliau dengan berbagai macam cara. Min haitsu kana a'azzalu Quraisyin ma minhum ila man kana yahsulullahu man yu'dhihi. Dan kebalikannya, orang yang paling mulia dari suku Quraisy tidaklah dia, melainkan pasti ada seseorang yang mengganggunya, menyakitinya, menghinanya. Jadi orang yang paling mulia dari suku Quraisy, maka Allah Subhanahu wa taala biarkan, tidak Allah Subhanahu wa taala tolong. Ada yang mengganggunya, ada yang menghinakannya. Wa yuhinuhu man la yumkinuhu daf'uhu izli kulli kabirin yunazirhu wa yanawihi wa yu'adihi. Sementara di sisi lain, orang yang paling mulia dari kalangan Quraisy, selalu ada yang menyakitinya. Yang menyakiti di sini bisa jadi kaumnya, bisa jadi rival dari sukunya, ya. Karena kenapa? Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, ya, likuli kabirin kabiron. Karena setiap orang besar pasti ada yang lebih besar dibanding dia. Setiap orang, siapapun dia, bagaimanapun kedudukannya, bagaimanapun kekayaannya, maka sudah barang tentu ada yang lebih tinggi kedudukannya, ada yang lebih banyak hartanya, siapapun dia. Termaksud orang-orang kafir Quraisy. Wa hazihi halu man lam yattabil Islam, dan inilah keadaan orang yang tidak mengikuti agama Islam. Selalu saja ada yang lebih mulia dibanding dia. Tapi seorang muslim yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka tidak ada yang lebih mulia dibanding Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya. Siapapun yang memuliakan sesuatu, mengagungkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulnya, maka pasti ada yang lebih tinggi, lebih mulia daripada apa yang dia agungkan. Selalu kan? Tapi ketika seseorang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada yang lebih agung dan lebih mulia melainkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulnya. Seperti itu. Ya. Yakhafu ba'duhum ba'dan wa yarju ba'duhum ba'dan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, inilah keadaan orang-orang yang tidak mengikuti syariat Islam. Yakhafu ba'duhum ba'dan. Mereka saling takut satu dengan yang lain. Wa yarju ba'duhum ba'dan.
dengan yang lain. Adapun kaum muslimin yang mengikuti syariat Islam, maka rasa harapnya dan rasa takutnya hanya dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seperti itu? Adapun orang-orang yang tidak mengikuti ajaran agama Islam, maka takut satu dengan yang lain, berharap satu dengan yang lain. Kita lanjutkan, wa atba'uhu alazina hajaru ila Habasyah. Ini paragraf selanjutnya ya. Wa atba'uhu alazina hajaru ila Habasyah. Sementara itu, orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW yang hijrah ke Habasyah, orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW ketika hijrah ke Habasyah, akramahum malikul Habasyah wa azahum ghayatal ikram walazina hajaru ilal Madinah fakanu akram wa a'za. Adapun orang-orang yang hijrah ke Madinah, adapun orang-orang yang hijrah ke Habasyah, mereka dimuliakan dan dihormati oleh Raja Habasyah. Kaum muslimin generasi awal 2 kali hijrah ke Habasyah. Yang pertama tahun ke-5 setelah kenabian, ya. Dan yang kedua 1 tahun setelahnya, tahun ke-6 setelah kenabian. Yang pertama ya 12 orang pria dan 4 orang wanita. Jadi hijrah ke Habasyah itu terjadi 2 kali. Yang pertama tahun ke-5 setelah kenabian, yang kedua tahun ke-6 setelah kenabian. Hijrah ke Habasyah yang pertama diikuti 16 orang, 12 orang laki-laki, 4 orang perempuan. Sedangkan hijrah ke Habasyah yang kedua diikuti oleh 83 atau 84 orang laki-laki, 18 atau 19 orang wanita. Ya, itu hijrah ke Habasyah yang kedua. Jadi ketika para sahabat hijrah ke Habasyah, Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan mereka lewat perantaraan Raja Habasyah. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, walazina hajaru ilal Madinah fakanu akram wa a'za. Dan orang-orang yang hijrah ke Madinah, maka dia lebih dihormati dan lebih dimuliakan. Maka hijrah fisik itu pada zaman Rasulullah SAW terjadi 2 kali atau 3 kali hijrah fisik ya. Yang pertama hijrah Habasyah yang pertama, yang kedua hijrah Habasyah kedua, dan yang ketiga hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Setelah itu tidak ada lagi hijrah, karena Rasul mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah fisik dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Habasyah, atau dari satu tempat ke tempat yang lain setelah fath, yakni Fathul Mekah. Yang ingin disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan al-ghuraba yang jumlahnya nggak banyak, yang mereka terusir dari Mekah menuju ke Madinah. Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan al-ghuraba ketika mereka hijrah ke Habasyah yang pertama, hijrah ke Habasyah yang kedua, dan jumlah mereka juga tidak banyak.
12 orang, 83 dan 18 orang, jumlah mereka nggak banyak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan orang-orang yang mengganggu mereka, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang mengganggu mereka adalah kehinaan. Itu yang ingin disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tetapi jemaah rahimani wa rahimakumullah, sudah barang tentu ini tidak akan mungkin bisa dirasakan kecuali atas orang-orang yang memang telah bersungguh-sungguh menanamkan di dalam hatinya ketaatan-ketaatan hingga dia bisa merasakan manisnya keimanan. Maka Ibnu Taimiyah Syekhul Islam masuk kepada pembahasan berikutnya, yakni apa? Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masuk kepada pembahasan berikutnya. Jadi paragraf kedua dari bawah ini dan seterusnya, ini kalau kemudian mau kita cermati isi kandungannya, maka mungkin bisa kemudian kita simpulkan dalam satu kalimat ringkas: manisnya iman tidak akan mungkin bisa dirasakan kecuali oleh seorang mukmin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, kita lanjut, walazi kana yahsulu lahum min azab dunya kanu yu'awwaduna anhu ajilan minal iman wa halawatihi wa lazatihi ma yahtamiluna bihi zalikal aza. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, apa yang mengganggu mereka, yakni orang-orang yang beriman, apa yang mengganggu mereka, yakni orang-orang yang beriman, berupa al-aza, hal-hal yang menyakitkan mereka, minal azai dunia, dari hal-hal yang menyakitkan mereka di dunia. Apa yang terjadi atas orang-orang yang beriman, berupa apa yang menyakitkan mereka dalam kehidupan di dunia, kanu yu'awwaduna anhu ajilan minal iman wa halawatihi wa lazatihi mayahtamiluna bihi zalikal aza. Maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gantikan rasa sakit tersebut segera dengan rasa manisnya keimanan, kelezatan, dengan manisnya keimanan dan kelezatannya, mayahtamiluna bihi zalikal aza, yang dengan sebab rasa manisnya iman dan lezatnya tersebut mereka sanggup memikul gangguan tersebut. Maknanya mereka sanggup bersabar menghadapi gangguan tersebut. Yakni apa jemaah? Apabila seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya mengalami gangguan di dunia, hal-hal yang menyakitkan mereka dan yang semisalnya, maka dengan segera Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gantikan rasa tersebut, rasa sakit, rasa sempit, ya, dengan hal yang baik berupa manisnya keimanan dan kelezatannya. Sehingga dengan manisnya iman dan kelezatannya tersebut dia mampu apa? Mayahtamiluna aza, dia mampu memikul rasa sakit,
Dia mampu memikul, yakni dia mampu bersabar menghadapi rasa sakit atau gangguan tersebut. Dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, jemaah rahimani wa rahimakumullah, apabila ada seseorang yang belum sampai kepada derajat sabar ketika menghadapi gangguan, saya ulangi, dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, jemaah rahimani wa rahimakumullah, apabila ada seseorang yang belum sanggup untuk bersabar ketika menghadapi kegangguan di dalam proses keimanannya, maka itu sebabnya karena dia belum sampai kepada derajat merasakan manisnya keimanan. Apabila ada seseorang yang telah sampai kepada derajat mampu merasakan manisnya keimanan, maka gangguan-gangguan yang dia rasakan tersebut itu terasa ringan pada diri dia. Yang terpatri di benak dia adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpatri di benak dia adalah janji ganjaran yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada di dalam hati dia adalah rasa puas terhadap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab ketaatannya. Maka gangguan-gangguan yang sedikit ataupun banyak tidak dia rasakan, karena hatinya telah dipenuhi dengan rasa manisnya keimanan. Hati itu bejana yang apabila telah dipenuhi dengan satu hal, yakni rasa manisnya keimanan, maka rasa yang lain tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Rasa lain tersebut bisa masuk ke dalam hati karena hati itu kosong atau tidak dipenuhi dengan rasa manisnya keimanan. Itu kata siapa? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Taudihul Bayan li Syajaratil Iman, yang sudah pernah kita daurahkan di Bengkulu Utara. Betul? Taudihul Bayan li Syajaratil Iman, penjelasan yang terang benderang tentang pohon keimanan. Bejana kalau telah dipenuhi sesuatu, ada lain yang hendak memasukinya, yang lain itu akan menyingkir. Tapi kalau hati itu ada celah kosong atau bahkan kosong dari rasa manisnya keimanan, maka yang mau masuk ke dalamnya akan masuk secara leluasa. Makanya berhubung Rasul dan para sahabat telah merasakan manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala sesuatu yang menimpa mereka berupa gangguan, cobaan atau yang semisalnya, mereka sanggup untuk menghadapinya, memikulnya di atas kesabaran. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, minal imani wa halawatihi wa lazatihi ma yahtamiluna bihi zalikal aza. Kalau hati itu telah dirasa, kalau hati itu telah dipenuhi dengan rasa manisnya iman dan kelezatannya, maka dia akan sanggup memikul berbagai macam cobaan yang datang. Jadi kembali lagi kepada satu hal pokok untuk memperkuat keimanan kita. Makanya tidak mungkin seseorang bisa istiqomah, tidak mungkin seseorang kemudian bisa sanggup istiqomah kecuali dengan mempelajari akidah yang benar. Gak mungkin. Tidak mungkin seseorang bisa istiqomah tanpa mempelajari akidah yang benar. Gak mungkin. Kunci istiqomah diantaranya adalah mempelajari akidah yang benar. Karena di atas akidah yang benar, walahut sabat, walahut tamkin, ada kekuatan dan ada ketetapan. Iya. Wakana, lanjut. Wakana a'da'uhum yahsulu lahum min adza wasyarr at'afu dzalika min ghairi iwadin la ajilan wala ajilan. Sementara musuh-musuh mereka, yakni musuh-musuh orang yang beriman, mereka ini ketika ditimpa hal-hal yang menyakitkan,
Adapun musuh mereka, yakni musuh orang-orang beriman, ketika ditimpa dengan hal-hal yang menyakitkan berupa keburukan, maka akan berlipat ganda tanpa diberi ganti, cepat ataupun lambat. Yakni apabila seorang muslim mukmin ditimpa gangguan dan dia sanggup bersabar menghadapi gangguan tersebut, istiqomah, maka itu baik baginya. Adapun kemudian orang-orang yang memusuhi kaum mukminin ketika mendapatkan gangguan, cobaan, maka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran atas ketabahan mereka menghadapi gangguan tersebut. Itu maksud Ibnu Taimiyah. Jadi apabila seorang mukmin dia mampu bersabar menghadapi gangguan di atas keimanannya, maka dia mendapatkan ganjaran, dan tidak sebaliknya. Musuh-musuh kaum beriman, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang fasik, ketika mereka mengalami hal yang tidak mereka sukai, andai kata mereka bersabar, tidak mendatangkan ganjaran bagi mereka, cepat ataupun lambat, apalagi dilipat gandakan. Karena yang menakjubkan, kata Rasulullah SAW, adalah urusan kaum beriman. Apabila mereka ditimpa cobaan, maka mereka bersabar, fakana khairullah, maka itu baik bagi mereka. Seorang yang beriman ketika ditimpa musibah, cobaan, gangguan, dia bersabar, baik baginya. Adapun orang-orang kafir ketika mendapatkan cobaan, musibah, andai mereka bersabar, maka itu tidak baik bagi mereka. Lalu bagaimana lagi apabila orang-orang kafir ini ketika ditimpa musibah tidak bersabar, lebih nggak baik? Bukankah begitu? Maka yang menakjubkan itu adalah urusan mukmin. Apabila ada musibah yang menimpa diri dia, dia bersabar, baik bagi dia. Apabila ada sesuatu yang menyenangkan ada pada dirinya, dia bersyukur, itu juga baik bagi diri dia. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini maksud ucapan Imam Ibnu Taimiyah. Kita lanjutkan. Kanu muakibina bidzunubihim, bahkan apabila mereka, yakni orang-orang yang memusuhi kaum beriman ini, ya, bersabar di atas kemaksiatannya, nauzubillah. Orang-orang yang apa? Betul ikhwan, orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu terkadang bersabar di atas kemaksiatannya. Antum bayangkan bagaimana kemudian ada seseorang dari kalangan kaum Quraisy yang bersabar setiap malam menunggui jalan yang akan dilewati oleh Rasulullah SAW. Sabar dia. Oh, Rasul lewat sini, ditaruh sama dia, yakni kotoran. Sabar dia, ya, tapi sabar di atas apa? Kemaksiatan. Jadi yang dia rasakan berupa kepayahan, berupa bosannya nunggu, berupa capeknya, berupa ini dan itunya, sama yang dengan dirasakan oleh kaum beriman. Antum jangan bayangkan orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu tidak lelah. Mereka lelah.
Hah? Mereka lelah. Orang yang melakukan kemaksiatan itu lelah fisiknya. Sebagaimana orang-orang yang melakukan ketaatan pun lelah fisiknya. Nggak percaya lelah? Ini duduk ini kan capek, ini antum nih. Hakul yakin saya antum duduk ini capek ini, lelah. Sebagaimana orang-orang yang melakukan kemaksiatan pun lelah fisiknya. Mereka duduk berlama-lama melihat tontonan di layar televisi atau main game ataupun yang semisalnya. Ini anak muda kalau ada yang masih main game tinggalkan. Hah? Main game apa di HP atau semisalnya. Lelah fisiknya. Sama-sama lelah. Tapi kelelahan orang-orang yang beriman ada ganjarannya. Adapun kelelahan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, maka apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Mu'akibina bizunubihim, dia akan mendapatkan ganjaran juga dengan sebab wa kanal mu'minun mumtahinina liyakhlusa imanuhum wa tukaffaru sayiatuhum. Adapun orang-orang yang beriman, ketika mereka diuji itu dengan tujuan agar iman mereka ini apa? Menjadi bersih. Mereka diuji ini dengan tujuan agar iman mereka menjadi bersih. Karena tidaklah besi itu akan menjadi berkilau melainkan dengan cara ditempa sambil dibakar. Itu kata Imam Ibnul Jauzi. Ya enggak? Besi kenapa sih bisa berkilau? Pedang kenapa bisa berkilau? Habis dicetak dibiarinin aja? Enggak, ditempa. Pedang yang tajam itu bisa tajam lagi berkilau dengan sebab ditempa lagi dibakar. Kalau habis dicetak cairan besi tersebut, dia tidak berkilau, lagi tidak tajam. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Saidul Khotir, bahwasanya bahwasanya pedang itu menjadi tajam lagi berkilau karena melewati proses ditempa dan dibakar. Begitulah keimanan seorang muslim, bisa berkilau melewati cobaan lagi ujian. Ini ucapan Imam Ibnul Jauzi dalam Saidul Khotir. Ini buku bagus, Saidul Khotir. Saya wasiatkan agar kemudian yang memiliki kelapangan untuk membacanya. Iya. Maka kata Imam Ibnu Taimiyah, adapun orang-orang yang beriman ketika mumtahinina liyakhlusa imanuhum, ketika orang-orang beriman mendapatkan cobaan lagi ujian, itu tujuannya apa? Li yakhlusa, untuk membersihkan keimanan mereka, wa tukaffara sayiatuhum, atau menghilangkan kesalahan-kesalahan mereka. Wazalika anal mu'mina ya'malu lillahi. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa kemudian seorang yang beriman ketika mendapatkan cobaan lagi ujian, maka imannya semakin cemerlang, imannya semakin cemerlang. Jadi kalau kemudian seseorang mengaku beriman tetapi mendapatkan ujian dan cobaan mundur, maka harus ada yang diperbaiki dari pengakuannya, diperbaiki dari mungkin pemahamannya, atau diperbaiki mungkin dari tata cara belajar dan pengamalannya. Iya kan?
Ada seseorang yang mengaku beriman, ketika mendapatkan ujian dia mundur, maka harus ada yang diperbaiki dari tata cara belajarnya, atau diperbaiki cara pemahamannya terhadap keimanannya, atau diperbaiki pengamalan terhadap makna-makna keimanan yang telah dia pahami. Makanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ibaratkan keimanan itu seperti pohon yang asluha tsabit, yang pohon itu kata Allah Subhanahu wa taala akarnya menghunjam kuat ke bumi. Adapun wa far'uha fis sama, cabangnya akarnya menghunjam kuat ke bumi, adapun cabangnya apa? Faru'ah fis sama, yakni cabangnya itu menjulang ke langit, cabang-cabangnya menjulang ke langit. Surat apa? Ibrahim. Itu udah kita bahas ya. Taib. Sampai di mana? Liyakhlusa imanuhum wa tukaffara sayiatuhum. Wa zalika anal mu'mina ya'malu lillahi. Itu dengan sebab seseorang yang beriman dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Fa in uziya ihtasaba adzahu alallahi. Nah ini dia nih, ini kalimat bagus sekali ikhwan. Fa in uziya, andai kata dia diganggu ketika dia sudah berusaha untuk beriman dengan keimanan yang benar, selalu saja ada gangguan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, gangguan dari lingkungannya, gangguan bahkan dari orang-orang terdekatnya. Andai kata kemudian ada gangguan yang dia alami, ihtasaba adzahu alallahi ta'ala, maka dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika berhadapan dengan gangguan tersebut. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika berhadapan dengan gangguan tersebut. Wa in badzala sa'yan au malan badzalahu Allahi fahtasaba ajrahu ala Allah taala. Dan jika dia berkorban, wa in bazala sa'yan au malan, apabila dia berkorban berupa sa'yan itu apa ya? Upaya atau apa ya? Tenaga, kemampuan. Jika dia berkorban berupa upaya atau tenaga, au malan atau apa mal? Harta. Badzalahu lillahi fahtasaba ajrahu ala Allahi. Maka dia berkorban baik harta maupun tenaga semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-207, menjelaskan tentang apa? Keadaan orang-orang yang beriman. Wa minan nasi mayashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi
Dan di antara manusia ada yang mengorbankan bahkan dirinya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah ayat ke 207. Semua manusia berkorban, ikhwan. Semua manusia berkorban. Pelaku ketaatan berkorban, pelaku kemaksiatan berkorban. Orang-orang yang beriman berkorban, orang-orang yang kafir, musyrik pun berkorban. Kaum muslimin berjihad dengan berbagai macam bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, persis seperti orang-orang kafir, kaum musyrikin berjihad dengan berbagai macam bentuk jihad di jalan syaitan. Jadi jangan antum bayangkan bahwasanya orang-orang kafir itu nggak capek, capek mereka. Jadi kalau sama-sama capek, ngapain pilih capek yang menghasilkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Kan begitu. Buat apa coba? Sudah sama-sama capek, tapi kemudian memilih capek yang mendatangkan kemurkaan Allah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kaum muslimin, yakni para sahabat yang berperang melawan orang-orang kafir musyrikin Quraisy, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-76. Ini dua pasukan. Pasukan pertama kaum musyrikin Quraisy, pasukan yang kedua para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pertemukan mereka dalam satu medan peperangan. Apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya sebutkan yang capek itu kaum muslimin, adapun orang-orang kafir Quraisy nggak capek? Enggak, semuanya capek. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-76, "Allazina amanu yuqatiluna fi sabilillahi walazina kafaru yuqatiluna fi sabili taghut." Adapun orang-orang yang beriman itu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia Rasul dan para sahabatnya berperang di jalan Allah. Wa amal lazina kafaru yuqatiluna fi sabili taghut. Adapun orang-orang kafir ini apa yang mereka lakukan? Yuqatiluna fi sabili taghut. Mereka berperang di jalan taghut. Kemungkinan matinya sama, capeknya sama, lelahnya sama, kemungkinan cederanya sama. Tapi ada yang yuqatiluna fi sabilillahi, inilah Rasul dan para sahabat. Adapun di sana ada yuqatiluna fi sabili taghut. Iya kan? Maka kalau kemudian semuanya mengalami kemungkinan mati, capek, lelah, merasa terganggu, ngapain kemudian kita pilih kemungkinan capek, lelah, merasa terganggu dan yang selainnya yang ujungnya berakhir dengan kemurkaan Allah? Ngapain kita pilih yang modelnya kayak gitu? Iya. Belum lagi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Muqaddimah kitab Zadul Ma'ad menjelaskan bahwasanya dengan sebab keberadaan Nabi dan Rasul ini merupakan ujian bagi orang-orang yang ada pada waktu tersebut. Orang-orang yang ada pada waktu tersebut merupakan ujian bagi para Nabi dan Rasul. Para sahabat merupakan ujian bagi orang-orang kafir Quraisy ahlul kitab. Ahlul kitab ini merupakan ujian bagi para sahabat. Semuanya orang iman diuji dengan orang-orang selain. Orang-orang kafir musyrik fasik pun menganggap orang-orang beriman sebagai ujian. Sama saja. Sama-sama merasa terganggu dengan keberadaan yang lain, sama-sama merasa tidak enak, sama-sama merasa lelah, capek, sama-sama pusing memikirkan bagaimana caranya untuk membela pendapatnya. Tapi ada yang membela pendapat fisabilillah, ada yang membela pendapat fisabilit taghut. Iya kan? Jadi ngapain membela pendapat yang berujung kepada jalannya taghut?
Surat apa tadi? Hah? Yuqatiluna fi sabilillahi wa amal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Surat apa? An-Nisa 7. Betul itu ya? Hah? Betul. Antum tahu betul gimana? Dicek. Alhamdulillah. Lanjut. Halaman selanjutnya 295. Wal imanu, ketemu yang kita baca? Wal imanu lahu halawatun fi qalbi walazatun layakdiluha syai'un al-batatah kalau dimatikan al-batatah. Iman, kata Ibnu Taimiyah, memiliki rasa yang manis dan kelezatannya. Iman itu memiliki rasa yang manis lagi lezat. Layak diluha syai' al-batatah. Yang rasa manis dan lezatnya iman tersebut tidak bisa tertandingi dengan apapun juga. Lafat layak diluha syai'un al-batatah itu frase kalimat yang kalau diartikan tidak bisa ditandingi dengan apapun juga, atau tidak ada yang menyamai apapun juga. Waqad qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kuna fihi wajada bihina halawatal iman man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillahi wa man kana yakrahu an yarji'a fil kufri ba'da iz anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yulqa finnari akhrajahu fi sahihain. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 perangai yang ada 3 perangai yang apabila ketiga hal tersebut ada pada diri seseorang, maka dia ada 3 perangai yang apabila ketiga hal tersebut ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya, itu yang pertama. Orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selainnya. Orang yang mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya melainkan karena Allah semata-mata. Ini yang kedua. Wa man kana yuhibbul mar la yuhibbu illa lillah. Seseorang yang mencintai orang lain dan dia tidak mencintai orang tersebut kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, dan seseorang yang benci kepada kekufuran setelah dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran tersebut. Sebagaimana ia benci jika dicampakkan ke dalam api neraka. Sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Akhrajahu fi sahihain.
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa sih yang dimaksud manisnya iman? Apa sih yang dimaksud rasa, lezat dan manisnya keimanan? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim, ketika menjelaskan hadis ini, Imam Nawawi mengatakan, makna manisnya iman, kata Imam An-Nawawi, yakni kelezatan yang dirasakan ketika seseorang mengerjakan ketaatan dan sanggup bersabar dalam menanggung kesulitan demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Apa kata Imam Nawawi ketika mendefinisikan apa yang dimaksud manisnya keimanan? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kelezatan yang dirasakan ketika seseorang mengerjakan ketaatan dan keadaan di mana seseorang bisa bersabar di dalam menanggung kesulitan untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini kata Imam Nawawi dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim. Wa fi Sahih Muslim, dan di dalam Sahih Muslim, kita lanjut, dan di dalam Sahih Muslim, zaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadi nabiyya. Dan di dalam Sahih Muslim, lafaz hadisnya akan merasakan kelezatan iman seseorang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, akan merasakan manisnya keimanan seseorang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya. Dan konsekuensi ridho terhadap ketiga hal tersebut dijelaskan oleh para ulama. Jadi rasa manisnya keimanan itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan menghadirkan ridho Allah sebagai Rabbnya, dia ridho Muhammad sebagai Rasulnya, dan dia ridho Islam sebagai agamanya. Jadi kalau kemudian kok kita belum bisa merasakan manisnya keimanan sehingga belum sampai kepada derajat sanggup menanggung kesulitan-kesulitan ketika mengerjakan ketaatan, atau kalau kemudian pertanyaannya dibalik, bagaimana caranya supaya kita bisa merasakan manisnya keimanan yang dengan sebab itu kita bisa sabar menanggung kesulitan-kesulitan ketika mengerjakan ketaatan? Maka jawabannya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis, Abbas bin Abdul Muttalib ini tidak akan merasakan manisnya keimanan kecuali seseorang tersebut memiliki tiga hal secara sekaligus: ridha Allah sebagai Rabbnya, Muhammad sebagai nabinya, dan Islam sebagai agamanya.
dan bentuk keridoan terhadap yang ketiga ini dijelaskan oleh para ulama. Bahwasanya ridho kepada Allah sebagai Rabbnya itu dijelaskan bagaimana wujud keridoan seorang hamba kepada Rabbnya, bagaimana wujud keridoan seorang hamba kepada nabinya, bagaimana wujud keridoan seorang hamba terhadap agamanya. Ini penjelasan yang lain lah. Ini penjelasan yang lain. Ini nuqtah atau titik-titik pembahasan yang lain. Sebagai informasi, Ibnu Taimiyah mensyarah hadis tersebut. Zaqal ta'amal iman, akan merasakan manisnya keimanan man radiyallahu bihi rabba wabil islam madina wabi Muhammad nabiyya. Ibnu Taimiyah mensyarah hadis ini juga dalam Majmu' Fatawa. Nah, Ibnu Taimiyah mensyarah hadis ini juga dalam Majmu' Fatawa. Tayyib. Kita bergeser, bukan tempat duduknya ya, geser pembahasannya. Kita mulai kepada paragraf yang baru. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala beralih kepada pembahasan yang baru. Tapi pembahasan-pembahasan ini tidak terpisah satu yang lain. Dia merupakan satu keutuhan, satu kesatuan. Begitu ya. Kita lihat. Wa kama anna Allaha naha nabiyahu an yusibahu hazanun audikun miman lam yadkhul fil islami fi awalil amri wa kama anna Allaha, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melarang nabiyahu, nabinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melarang nabinya untuk hazanun, bersedih, au dikun, atau sempit hatinya, miman lam yadkhul fil islami fi awalil amri, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang nabinya untuk bersedih, merasa sempit hatinya, disebabkan ada orang-orang yang tidak memeluk agama Islam di awal-awal dakwah beliau. Betul ya? Allah Subhanahu wa ta'ala melarang Rasulullah SAW bersedih ketika beliau mengajak sebagian orang untuk memeluk agama Islam, tetapi orang-orang ini tidak mau memeluk agama Islam. Dan ini terjadi pada masa awal-awal beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-127. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, Allahu a'lam, itu nampaknya merujuk kepada surat An-Nahl ayat ke-127. Wala tahzan alaihim wala taku fid daiki mimma yamkurun. An-Nahl ayat ke-127. Janganlah kamu sedih wahai Muhammad, dan janganlah hatimu merasa sempit terhadap makar dan tipu daya mereka. An-Nahl ayat ke-127. An-Nahl ini jemaah, ini nama lain bukan. An-Nahl ini nama surat yang masyhur ya. Tapi tahukah antum bahwasanya An-Nahl ini punya nama lain yang dikenal juga oleh para ulama, sebagaimana At-Taubah namanya Al-Bara'ah. Begitu ya. An-Nahl ini namanya apa nama lainnya? Surat apa? An-Ni'am, nikmat-nikmat. Jadi kalau dicermati surat An-Nahl ini
isinya pada umumnya adalah Allah Subhanahu wa taala menguatkan Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam dengan menjelaskan berbagai macam nikmat yang telah dia berikan kepada Rasulnya sebagai bentuk penguatan Allah kepada Rasulnya. Maka surat An-Nahl ini namanya surat An-Ni'am, nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan Rasulnya agar jangan bersedih, jangan sempit hatinya terhadap apa yang mereka daya upayakan berupa penentangan, makar dan keengganan mereka memeluk agama Islam. Jadi kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala larang Rasulnya untuk bersedih karena keengganan sebagian kaum untuk memeluk agama Islam. Karena hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka kegembiraan adalah milik orang-orang yang beriman, sehingga mereka tidak layak bersedih. Bahkan orang-orang yang menolak masuk ke dalam agama Islam, merekalah yang layak untuk bersedih. Pengikut sunnah nggak layak untuk bersedih. Mereka ahlun Nabi, mereka keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, ahlu sunnah yang mengagungkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak layak untuk bersedih. Mereka adalah keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Faqih wal Mutafaqih, ketika menjelaskan tentang keutamaan ahli hadis, ahli hadis itulah atau ifah mansurah kata Imam Ahmad. Imam Ahmad ditanya, ketika Imam Ahmad menyampaikan hadis tentang hadis-hadis ta'ifah mansurah, zahirinal alal haq la yadduruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum ala zalik. Imam Ahmad menyampaikan hadis di hadapan murid-muridnya, la tazalu ta'ifatun minal ummati zahirina alal haq la yadduruhum man khalafahum. Membahayakan, akan senantiasa ditolong, akan senantiasa tertolong sekelompok orang dari umatku ini. Hadisnya artinya seperti itu ya, akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sekelompok orang dari umatku ini. Tidak membahayakan mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka, tidak memadaratkan mereka, manusia-manusia yang menyelisihi mereka, dan mereka senantiasa dalam keadaan seperti itu hingga datang urusan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad menyampaikan hadis ini di hadapan murid-muridnya. Salah seorang muridnya bertanya, "Manhum ya Imam? Siapa mereka?" Yakni sekelompok orang yang ditolong oleh Allah ini siapa? Kata Imam Ahmad, "Kalau bukan ahli hadis, saya tidak mengetahui siapa mereka." Ini hadis Ta'ifah Mansurah ya. Hadis At-Ta'ifah Al-Mansurah. Maka kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, ahlul hadis, orang-orang yang berusaha mengagungkan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkannya di dalam kehidupan mereka, itu keluarganya Nabi. Walaupun mereka tidak bertemu dan bertatap muka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi nafas-nafas Rasul ada di dalam ucapan, tingkah laku dan tindak tanduk mereka.
Inilah kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ketika menjelaskan tentang syarful asabil hadis, keutamaan ahli hadis. Jadi nggak perlu bersedih. Kalau ada orang yang menyelisihi Ahlussunnah, maka yang layak bersedih adalah orang-orang tersebut. Coba bayangkan kalau kemudian ada orang-orang yang menyelisihi Ahlussunnah, mereka akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa yang akan dijawab oleh orang-orang tersebut ketika menyelisihi Ahlussunnah wal Jamaah? Ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru, kata murid Ayub As-Sikhtiyani, manusia-manusia sedang membicarakan kita. Ada apa? Bahwasanya terkenal kita melakukan ini dan itu, yakni yang dikatakan oleh Ayub As-Sikhtiyani. Yang ditanyakan kepada Ayub As-Sikhtiyani adalah orang-orang sedang membicarakan kita. Dengan sebab apa mereka membicarakan kita? Bahkan mereka sampai memusuhi kita, wahai guru. Dengan sebab apa? Dengan sebab bahwasanya kita berusaha untuk menyeru kepada sunnah yang sahih. Ayub As-Sikhtiyani mengatakan, falillah ilham, alhamdulillah. Bayangin, dimusuhin sama orang. Dengan sebab apa? Berusaha menyeru kepada sunnah yang sahih. Falillah ilham, mengucapkan alhamdulillah. Sudah barang tentu murid-murid mungkin tidak setegar gurunya. Sang murid-murid ini bertanya, guru, ini bahasa kita guru ya, kok antum mengucapkan alhamdulillah? Padahal manusia-manusia memusuhi kita. Ayub As-Sikhtiyani mengatakan, bagaimana apabila kemudian Anda dan bagaimana menurut pendapat kalian, andai kata kemudian kita menentang sabda Rasulullah SAW dan nanti di hari kebangkitan kita menjadi musuh Rasulullah SAW. Dan demi Allah, wahai murid-muridku, tidak ada satupun di antara kita yang sanggup bermusuhan dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat kelak. Paham ucapan beliau maksudnya apa? Paham? Nggak perlu saya ulangi ya. Alhamdulillah, apabila mereka memusuhi kita dengan sebab kita berusaha menyeru kepada sunnah yang sahih, alhamdulillah, kata Imam Ayub As-Sikhtiyani. Kok bisa-bisanya mengucapkan alhamdulillah? Bagaimana menurut pendapat kalian apabila kita menyelisihi sunnah Rasulullah SAW dan nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala hadapkan kita kepada Rasulullah SAW, dan demi Allah tidak ada satupun orang yang sanggup bermusuhan dengan Rasul nanti pada hari kiamat kelak. Ucapan Imam Ayub As-Sikhtiyani ini dibawakan oleh Imam Al-Ajuri, muridnya Imam Abu Daud, dalam kitab beliau Kashful Qurbah fi Hadits Ghurbah. Imam Al-Ajuri wafat tahun 360 Hijriah, muridnya Imam Abu Daud, guru. Jadi Imam Ahmad punya murid namanya Imam Abu Daud. Imam Abu Daud punya murid namanya Imam Abu Bakar Al-Ajuri. Abu Bakar Al-Ajuri ini punya kitab yang sangat indah berjudul Asy-Syariah. Beliau punya risalah tipis yang berjudul Kashful Qurbah Anil Hadis Ghurbah, menyingkap kurbah, kesempitan yang dialami oleh sebagian orang ketika berhadapan dengan kenyataan bahwasanya Ahlussunnah adalah ghuraba. Kitab yang qayyim, bagus, tipis lagi bagus. Nah, ini bocoran apa yang saya sampaikan di kesempatan ini menjelaskan ucapan Ibnu Taimiyah. Di antaranya saya nukil dari itu, begitu ya. Dari apa? Dari apa? Kashful Qurbah Anil Hadis Al-Ghurbah, menyingkap kesempitan terhadap sebagian orang tentang fenomena keterasingan dirinya. Tulisan Imam Al-Ajuri. Ini bagus sekali, kutip tipis. Lanjut. Maghrib jam? Hah?
Jam 6:05. Kita lanjut ya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang rasulnya untuk berduka dan merasa sempit disebabkan orang risalah beliau pada awal risalah beliau. Fakazalika fi, sampai di situ ya, betul? Fakazalika fi akhirihi, dan begitu pula bahwasanya umatnya beliau dilarang untuk bersedih dari fenomena sedikitnya jumlah mereka. Kan begitu. Sebagaimana Rasulullah SAW dilarang untuk bersedih karena sedikitnya orang yang mengijabah dakwah beliau, dan begitu juga umatnya di akhirnya, yakni di akhirnya mereka dilarang bersedih karena sedikitnya jumlah orang yang taat dan tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, fal mu'minu manhiyun an yahzana alaihim au yakuna fi daikin min makrihim. Dengan demikian seorang mukmin dilarang merasa sedih atau berduka atau merasa sempit disebabkan oleh tipu daya dan makar-makar mereka. Kita lanjut. Ini sudah kita terangkan tadi ya. Kita lanjut. Wa katsirun minan nasi iza ra'al munkara au taghayyara katsirun min ahwalil Islam jazia wa qula wa naha kama yanuhu ahlul masaibi wa huwa manhiyun an haza. Wa katsirun minan nas, sementara banyak manusia idza ra'al munkara, apabila dia melihat kemungkaran, au taghayyara, atau dia melihat banyaknya perubahan. Taghayyar itu berubah ya, keadaan tidak menjadi semakin lebih baik. Orang-orang yang taat semakin sedikit, bahkan orang-orang yang taat sebagiannya di antara mereka ada yang kemudian melemah, ketaatannya futur. Kita jumpai hal-hal seperti ini, betul? Bahkan mungkin pernah terjadi pada diri kita. Wa iyazubillah. Katsirun minal ahwalil Islam jazi'a wa qula wan nahi. Sementara itu banyak di antara kaum muslimin apabila melihat kemungkaran atau melihat adanya terjadinya perubahan, dia apa? Dia menjadi tidak sabar. Dia menjadi tidak sabar, gelisah, patah semangat, meratap. Kama yanuhu ahlul masaib wa huwa manhiyun an haza. Karena musibah dan hal ini dilarang sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Jadi atas orang-orang yang berusaha istiqomah, dia mungkin melihat banyak kemungkaran yang ada di sekitarnya.
ada kemungkaran yang terjadi di sekitarnya, atau kemudian dia lihat ada orang-orang di sekitarnya yang dahulu ada bersamanya kemudian berubah. Ya kadang-kadang kita kalau melihat sahib kita berubah, hati kita juga menjadi gelisah ya. Dan itu maklum jemaah, itu maklum. Kita melihat sahib kita berubah, hati kita menjadi gelisah, menjadi tidak tenang. Dan itu sesuatu yang maklum sebenarnya. Tetapi yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi jangan sampai dia patah semangat, meratap dan menangisi sebagaimana nangisnya orang-orang yang terkena musibah. Dan ini bal huwa ma'murun bil sabri wat tawakkul watsabati ala dinil Islam. Bahkan yang harus ada pada diri dia, yang diperintahkan ada pada dirinya adalah sabar, tawakal, sabat. Kita nggak ketemu terjemahan atas sabat ini. Sabat itu kokoh ya mungkin terjemahannya ya. Tapi terjemahan yang pas untuk sabat itu apa? Taiblah kokoh. Sabar, tawakal dan kokoh di dalam agama Islam. Wa an yu'mina billahi ma'al ladzina taqwa walladzina hum muhsinun wa anal akibata littaqwa. Dan dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang beriman, dan akhir yang baik hanya milik atas orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau dia melihat adanya perubahan di sekitar dia, ya seperti itu. Ini bukan berarti kita diam saja tidak berusaha untuk amar ma'ruf nahi munkar ya. Tetapi ya setelah kita lakukan amar ma'ruf nahi munkar, berusaha memperbaiki keadaan, tapi kita lihat bahwasanya keadaannya na'udzubillah min zalik tidak semakin baik, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita berubah, tidak menjadi alasan atas diri kita untuk ikut berubah juga. Orang-orang di sekitar kita misalnya yang dahulu sahib kita bersama-sama, tiba-tiba dia berubah, tidak menjadi alasan atas diri kita untuk berubah juga. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, sabat, kokoh tetap, tawakal kepada Allah. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan, dan sungguh ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar, orang yang beriman lagi bertakwa, dan akhir yang baik hanya milik bagi orang-orang yang bertakwa. Surat apa ini? An-Nahl ayat ke 128. Innallaha ma'al ladzina taqwa wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa, dan Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Wal akibatu littaqwa, dan akhir yang baik hanya milik orang-orang yang bertakwa. Surat Toha ayat ke-132. Jadi ucapan Ibnu Taimiyah ini beliau petik dari dua ayat. Yang pertama surat An-Nahl ayat ke-128, yang kedua surat Toha ayat ke-132. Kita lanjutkan. Wa ana mayusibuhu fahuwa bidzunubihi falyasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastaghfir lidzambihi wal yusabbih bihamdi rabbih bil asiyyi wal ibkar
Bersabarlah. Inna wa'dallahi haqqun. Karena sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu benar. Dan andai kata jemaah, andai kata, saya katakan ini untuk memisahkan ucapan Ibnu Taimiyah dengan ucapan selain beliau. Andai kata kemudian dijumpai ada fenomena seperti ini, manusia melakukan kemungkaran, keadaan tidak semakin bertambah baik, bahkan orang-orang baik kita lihat ada yang berubah ke arah yang tidak lebih baik, maka bersabar. Ini terjadi karena dosa-dosa mereka. Dan andai kata kemudian kita tidak menginginkan, bukan andai kata ya, kan kita pasti tidak menginginkan untuk menjadi seperti itu. Apakah ada di antara antum yang mau berubah menuju ke arah yang lebih buruk? Enggak ya? Positif. Tapi kita lihat ada orang-orang yang tadinya baik berubah menuju ke arah yang lebih buruk. Betul? Ada. Itu yang namanya futur. Lemah di dalam beramal, inkonsisten, hilang keistiqomahannya. Iya kan? Ada seperti itu, ada. Wa iyadzubillah, kita memohon kepada Allah agar penyakit ini dijauhkan dari diri kita. Lalu bagaimana obatnya supaya tidak menjadi seperti itu? Kata Ibnu Taimiyah, wala yastaghfir dzambihi, maka hendaklah seseorang beristighfar atas dosa-dosa yang dia lakukan. Karena tidaklah pelaku ketaatan berubah ke arah yang lebih buruk melainkan dengan sebab dosa dan maksiat yang dia lakukan. Ini ucapan Fudail bin Iyad. Betul jemaah. Tidaklah orang-orang yang melakukan ketaatan berubah menjadi buruk melainkan dengan sebab ada dosa dan kehidupannya, ketaatannya sehari-hari, sehingga ketaatannya terkalahkan dengan dosa yang dia lakukan. Bukankah ketaatan dengan kemaksiatan itu berada di pojok-pojok satu dan yang lain saling bertentangan? Kalau ketaatannya banyak maka akan mengalahkan kemaksiatan, sebagaimana kemaksiatannya banyak akan mengalahkan ketaatan. Bukankah seperti itu? Ya? Maka supaya na'udzubillah min zalik, kita tidak terjatuh kepada hal yang seperti itu, Ibnu Taimiyah mengatakan istighfar dari dosa-dosa. Karena tidaklah seseorang yang melakukan ketaatan berubah menjadi tidak lebih baik melainkan karena ada kemaksiatan juga yang dia lakukan. Dan ini contohnya banyak. Contoh yang paling masyhur ya contoh yang Imam Syafi'i sendiri mengakui bahwasanya dia hafal Al-Quran itu ketaatan, betul? Hafal Al-Quran itu ketaatan. Kemudian dari hafalan Al-Qurannya yang mungkin yang dia hafal semenjak usia 9 tahun, ada ayat-ayat tertentu yang dia lupa. Betul? Kenapa ada ayat-ayat tertentu yang dia lupa padahal Imam Syafi'i sudah sampai kepada derajat itqan mungkin? Kan dikatakan oleh Waqi, gurunya, yang Imam Syafi'i mengatakan fa'arsyadani bitarkil ma'asi. Ada hafalan Al-Qur'anku yang kemudian terluput, terlupakan dari sisiku, berkurang itu karena kemaksiatan yang aku lakukan. Coba bayangkan kalau kemudian seseorang yang telah hafal 30 juz Al-Quran itqan mungkin, dia sia-siakan hafalannya, setiap hari dia mengkoleksi kemaksiatan, lupa hafalannya. Dan demi Allah, ada seorang anak muda yang pernah mendatangi saya, Ustadz, iya, saya bertobat dari kemaksiatan. Bagus, tapi kemaksiatan itu masih berbayang di benak saya. Bahkan ketika saya sujud, saya masih membayangkan kemaksiatan tersebut berupa, maaf, video porno yang pernah dia tonton. Bayangkan jemaah. Maka saya nasihati untuk beristighfar.
banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, jauhkan konten-konten porno. Bayangkan coba lagi sujud kepada Allah, ingat wanita telanjang berzina dengan laki-laki yang bukan suaminya, itu lagi sujud, diganggu. Makanya kata Ibnu Taimiyah, beristighfar, yang dengan istighfar itu dosanya berkurang. Kalau dosanya berkurang, kebaikannya semakin kuat. Kan dia saling menegasikan, kebaikan dan keburukan saling berperang. Kalau keburukannya berkurang dengan sebab istighfar, kebaikannya semakin banyak, semakin kuat. Wala yastaghfir li dzambihi, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab dosanya, dan dia bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu pagi dan petang, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jeda untuk azan maghrib, sholat maghrib terlebih dahulu. Nanti ba'da sholat maghrib insyaallah ta'ala kita kembali akan lanjutkan pembahasan kita. Saya tutup dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini gua yang punya mobil di bawah awning, kami